Ujian dan sertifikasi ulang bagi karyawan leasing dan debt collector. Apakah ini modus cari uang ala Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia? Ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum di channel Advokat Agung Berbagi. Di kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang sertifikasi di perusahaan pembiayaan. Sertifikasi di perusahaan pembiayaan dilakukan oleh PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau SPPI. SPPI ini di bawah naungan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Sertifikasi dilakukan 3 tahun sekali dengan model ada pelatihan dan juga ada ujiannya. Biayanya sekitar 1 jutaan gitu ya. Bagi peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat yang berlaku 3 tahun. Bagi yang tidak lulus diwajibkan untuk ikut ujian dan pelatihan ulang serta membayar 1 jutaan lagi. Jika masih tidak lulus tetap diwajibkan ikut ujian dan bayar lagi. Bagi karyawan yang tidak lulus biasanya yang bersangkutan akan didenda oleh perusahaan tempatnya bekerja. Kebijakan ini bagi saya terasa aneh ya. Saya coba membandingkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Masa berlaku kartu izin beracara adalah 3 tahun, sama dengan sertifikasi SPPI. Hanya saja ketika masa berlaku kartu izin selesai, advokat hanya diminta membayar iuran perpanjangan yang tidak sampai 1 juta rupiah dan tidak ada lagi kursus dan ujian ulang. Saya tidak tahu apa logika berpikir dari pembuat kebijakan yang mengharuskan karyawan leasing dan debt collector yang telah lulus ujian harus membayar dan mengikuti ujian lagi untuk memperpanjang sertifikatnya. Jika alasannya adalah untuk merefresh materi dalam bidang pembiayaan, saya rasa itu terlalu naif ya, karena materi-materi yang diajarkan pada waktu kursus itu jujur tidak terlalu berguna dalam praktik bisnis pembiayaan di lapangan, atau bahasa kerennya nggak ngefek ya. Sebagai perbandingan dengan advokat, dalam kurun waktu 3 tahun sangat banyak undang-undang baru, peraturan-peraturan baru yang keluar dan berlaku. Namun organisasi advokat tidak mengadakan ujian dan kursus untuk merefresh para advokatnya. Oleh karena itu saya menduga jangan-jangan keharusan ujian dan sertifikasi ulang adalah ajang bagi asosiasi untuk mencari uang dari anggotanya. Pembayaran ujian ada yang ditanggung oleh perusahaan, namun ada juga yang ditanggung oleh karyawan sendiri. Jika saya boleh berkata, baik perusahaan maupun karyawan dan juga debt collector membayar ujian dan sertifikasi ulang adalah sebuah hal yang percuma dan tidak ada gunanya karena mereka membayar sesuatu yang song. Harusnya anggota asosiasi dan juga para debt collector mengajukan keberatan atas hal seperti ini. Saya teringat ketika saya masih bekerja di leasing, saya pernah mengikuti sertifikasi dan kemudian memperoleh sertifikat. 3 tahun kemudian saya ikut dan tidak lulus 2 kali. Saya cukup meradang karena SPPI tidak transparan dalam melakukan penilaian terhadap hasil ujian saya. Sudah begitu, untuk biaya ujian, perusahaan tempat saya bekerja langsung memotong gaji saya tanpa permisi untuk dibayarkan kepada SPPI. APPI dan SPPI tidak pernah tahu tentang dinamika yang terjadi pada karyawan-karyawan leasing terkait keharusan bayar ulang dan ujian ulang. Banyak yang protes dan keberatan, namun mereka tidak berani. Ketakutan saya adalah ada oknum-oknum di asosiasi yang memanfaatkan aturan mengenai sertifikasi yang diatur oleh OJK untuk kepentingan pribadi. Saya berharap OJK juga harus bisa mengambil sikap terhadap
dugaan pemanfaatan dan penyalahgunaan pasal-pasal dalam POJK terkait sertifikasi. Hai perusahaan leasing, hai karyawan leasing, hai debt collector, kalian harus protes atas kebijakan APPI dan SPPI karena kebijakan tersebut telah merugikan kalian. Hari-hari gini jangan mau dibodohi ya. Jika Anda bodoh dan dibodohi, itu tidak masalah. Namun, jika Anda pintar dan bisa dibodoh-bodohi, itu namanya, ya, hanya Anda yang tahu. Cukup sampai di sini. Semoga video kali ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih dan salam berbagi.